Halo, jumpa lagi dengan saya Lydia Ripagu, mahasiswa Magister Farmasi Universitas Pancasila untuk Bisnis Farmasi Angkatan 42 dengan nomor NIM 5423220015. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana melakukan Procure to Pay with Odoo dan dalam kali ini saya menggunakan Odoo versi 17. Mari kita lihat tutorial di slide berikutnya. Untuk Procure to Pay steps ada 6 langkah, yaitu kita pertama akan melakukan request untuk quotation-nya, lalu kita akan membuat purchase order. Setelah itu kita mengirimkan kepada supplier atau vendor, lalu kita akan menerima material di warehouse, kemudian kita akan mengirimkan invoice kepada vendor, lalu kita melakukan payment terhadap vendor, dan setelah itu baru bisa dinyatakan selesai. Untuk skenario procure to pay sendiri, saya buatkan sebagai PT 24/7 adalah pharma manufacturer, membutuhkan bahan baku gula untuk membuat obat. PT 24/7 akan membeli gula dari PT 365. Pada tahap awal, pembelian akan dilakukan untuk 2.000 kg gula dengan harga 10.000 per kilogram. Pembayaran akan dilakukan melalui transfer bank setelah barang sebanyak 2.000 kg diterima dengan satu kali pembayaran. Dalam skenario ini, ada 3 bagian yang terlibat, yaitu purchasing, finance atau accounting, dan juga warehouse. Sehingga pada simulasi Odoo akan terdapat 3 user, yaitu aku purchasing, kamu finance, dan dia warehouse. Mari kita mulai tutorial pada Odoo dengan pertama kali adalah melakukan login terhadap Odoo 17. Saat pertama kita melakukan login terhadap admin, karena kita akan membuat user aksesnya terlebih dahulu. Pertama-tama setelah kita masuk ke dalam Odoo, kita lakukan setting terlebih dahulu untuk mengaktifasi developer mode. Setelah kita mengaktifasi developer mode, kita pergi ke apps untuk memastikan bahwa modul inventory, purchase, dan accounting sudah terinstall di dalam modul Odoo yang akan kita lakukan simulasi procure to pay. Untuk simulasi ini memerlukan 3 account, sehingga kita akan meng-create aku purchasing, dia warehouse, dan kamu finance di settings, user and companies, dan kita bisa menambahkan user baru dengan mengklik tombol new. Setelah kita mengklik tombol new dan meng-create 3 user tersebut, maka kita harus memeriksa user rights apa yang bisa ditambahkan kepada masing-masing account agar dapat menjalankan tugasnya. Kemudian, untuk masing-masing account, kita ganti passwordnya seperti yang sudah diberikan tutorial pada video sebelumnya. Setelah melakukan user setting, maka kita dapat memulai simulasi procure to pay. Pertama, kita pergi ke menu modul purchasing, di mana kita dapat meng-create produk apa yang kita mau beli terlebih dahulu. Caranya dengan select purchase, lalu produk, kemudian kita bisa menambahkan produk baru di sini. Dalam hal ini kita sudah tahu produk yang mau kita beli adalah gula. Dalam hal ini, gula berada dalam kemasan 1 sak 25 kg. Sehingga untuk kebutuhan 2.000 kg, maka akan dapat kita lakukan perhitungannya di slide berikutnya. Untuk melakukan pesanan, kita dapat men-select purchase, lalu klik order, lalu klik request for quotation. Pada tombol new yang berada di sebelah kiri atas, kita klik untuk membuat new request for quotation. Karena kita akan membeli gula dari PT 365, maka pada request for quotation kita masukkan PT 365, lalu kita masukkan barang yang akan dibeli atau produk yang akan dibeli berikut dengan kuantitinya. Lalu ketika kita klik send by email, maka akan muncul nomor request for quotation yaitu P00003. Ketika kita klik P003, maka akan muncul layar untuk mengirim email kepada PT 365. Di sini juga telah dilampirkan PDF file untuk request for quotation kepada PT 365. Lalu kita klik send. Setelah kita mengirimkan request for quotation dan kita sudah mendapatkan quotation-nya dari PT 365, maka kita dapat mengconfirm order sehingga dapat mengenerate purchase order yang akan dikirimkan kepada vendor.
Di sini dapat kita lihat bahwa purchase order sudah tercreate dan bagian inventory atau warehouse ready untuk menerima barangnya tersebut apabila sudah datang. Dari modul purchase tadi, kita masuk ke account via warehouse dalam modul inventory. Ketika kita masuk ke dalam modul inventory, kita lihat ke bagian receipt, di situ lihat ada yang harus diproses. Ini dilakukan oleh bagian gudang. Jadi ketika bagian gudang sudah menerima barang dan memastikan bahwa barang yang diterima sudah sesuai dengan quantity yang sudah sesuai, maka bagian barang dapat masuk ke dalam modul receipt tadi dan melakukan validasi dengan mengklik validate. Ini merupakan tangkapan layar ketika barang sudah berhasil di-receive oleh warehouse sehingga statusnya menjadi done. Setelah barang di-receive oleh warehouse, maka kita akan melakukan kembali kepada bagian purchasing dan masuk ke dalam purchasing account. Kemudian kita pilih purchase order number P0003 tadi untuk melakukan langkah selanjutnya. Pada langkah ini, bagian purchasing akan meng-create bill. Jadi, ketika material sudah diterima, maka waktunya untuk perusahaan membayar kepada vendor sejumlah bill yang akan ditagihkan. Setelah kita mengklik create bill, tanda create bill tadi, maka ini adalah tanggapan layar bahwa vendor bill telah di-create. Setelah vendor bill berhasil di-create, maka kita harus melakukan dengan pembayaran. Caranya bagaimana? Kita harus masuk ke dalam account kamu finance account atau account accounting. Lalu kita pilih bill yang sudah tercreate. Dari nomor bill yang tadi sudah tercreate dan kita klik, kita akan muncul kepada halaman bill tersebut. Lalu untuk bill date harus kita isi terlebih dahulu karena itu akan menandakan kapan kita harus membayarkan tagihan tersebut. Setelah kita mengisi bill date, lalu kita melakukan klik kepada tanda confirm. Setelah mengkonfirmasi bill yang harus dibayarkan, maka kita harus klik register payment untuk memproses pembayaran melalui transfer bank. Karena pembayaran akan dilakukan melalui transfer bank, kita mengisi bahwa pembayaran melalui bank secara manual dan kita mengkonfirmasi jumlah yang harus dibayarkan, yaitu dalam hal ini dari 20 juta. Dan juga kita mengkonfirmasi kapan payment itu harus dibayarkan, yaitu tanggal hari ini. Kemudian kita klik create payment. Apabila kita mendapatkan tanda hijau in payment seperti di layar, maka berarti payment telah dibayarkan dan dapat dikonfirmasi pada layar berikutnya. Di sini dapat kita lihat bahwa pembayaran telah dilakukan pada tanggal hari ini. Ini untuk mengkonfirmasi bahwa payment telah dilakukan. Demikianlah tutorial video untuk Procure to Pay pada sistem Odoo 17. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.